Yo minasan, selamat datang di channel Rev Anime. Pada video kali ini kita akan review lengkap manga One Piece chapter 1139 yang akhirnya kita mengetahui alasan Gaban mengajak Luffy bertarung dengannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut langsung aja kita bahas review lengkap manga One Piece chapter 1139. Ambil posisi santuy, siapkan kacang kopi dan rokok, dan berikut langsung aja. Chapter 1139 berjudul Sang Pemakan Gunung. Chapter dimulai dengan Luffy dan kelompoknya di dalam Istana Aurus. Para penjaga kastil tersebut tidak tahu di mana letak kunci rantai Loki, jadi mereka terus mencarinya. Namun mereka tetap tak dapat menemukan apapun karena istana itu terlalu besar. Namun tak lama kemudian mereka menemukan ruang harta dan memasukinya. Lalu mereka menyadari jika ada lubang di langit-langit dan melihat ada lingkaran ajaib besar di lantai. Luffy pun bertanya apa itu. Nami menjawab jika itu seperti lingkaran ajaib yang pernah dia lihat di beberapa buku, yaitu sejenis ritual tertentu di beberapa negara yang dapat memanggil iblis atau sejenisnya. Rod pun berkata, kenapa ada hal seperti itu di kamar tidur kerajaan, itu cukup menakutkan. Luffy pun berkata lagi, aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Dan di saat itu tiba-tiba ada seseorang yang memanggil mereka. Luffy, si topi jerami. Luffy dan yang lainnya pun menoleh. Hah? Siapa itu? Apa itu setan? Nami menyela, setan sepertinya bukan. Luffy dan Zoro langsung lompat dari tangan Rod untuk melihat sosok yang memanggilnya. Dan ternyata itu adalah sosok pria yang muncul di chapter 1138 yang lalu. Dia datang dan lalu duduk di tahta. Rod pun berkata, Tuan Ya, kenapa Anda ada di sini? Dan dikonfirmasi dia adalah Skopper Gaban, mantan kru bajak laut Roger. Di sini Skopper Gaban dikenal sebagai Tuan Ya atau dipanggil Yasan. Skopper Gaban menjawab pertanyaan Rod. Aku merasakan haki yang tidak normal datang dari istana ini dan aku pergi untuk mencari tahu, tapi aku menemukan kalian. Kau si topi jerami, aku mendengar rumor tentang kau. Mereka bilang kau yang telah mengalahkan Kaido. Itu membuatku ingin kembali ke Wano setelah bertahun-tahun. Dan diperlihatkan wajah Skopper Gaban saat ini. Dia memiliki rambut panjang seperti dulu dan tetap memakai kacamata hitamnya. Tapi sekarang dia memiliki jenggot yang lebat dan panjang dan terdapat bekas luka di dahinya yang berbentuk mirip seperti nyala api. Fix sudah boy, Gaban lah yang memiliki informasi tentang Rod Poneglyph yang terakhir, yaitu pria dengan bekas luka bakar di wajahnya. Nah, Rod kemudian menjelaskan jika Yasan adalah suami Ripley dan ayah dari Kolon. Nami pun bertanya bagaimana itu mungkin. Skopper Gaban pun turun dari tahta dan berbicara dengan mereka. Cinta, itu adalah cinta. Ras-ras telah bercampur lebih dari sekali dalam sejarah, seperti suku Bukaner, suku Dosun Dadas, dan yang lain sebagainya. Tak peduli suku mana kalian berasal, kalau sudah cinta semuanya bisa saja. Zoro pun bertanya, kau kelihatan tahu banyak hal, siapa kau sebenarnya? Gaban pun menjawab, jika aku adalah misioner cinta. Luffy dengan muka ketusnya pun menjawab, mungkin beginilah seharusnya penampilan Sanji saat dia tua nanti. Tapi Pak Tua, kami di sini sedang mencari kunci rantai Loki. Rod pun langsung memperingatkan Luffy, hei, kau tak bisa mengatakan hal yang seperti itu dengan mudah. Mendengar hal itu, Skopper Gaban pun berkata, Loki, aku suka masalah yang disebabkan oleh orang itu. Apa kau tahu pria jenis apa Loki itu? Apa yang akan kau lakukan jika situasi buruk terjadi? Luffy pun menjawab jika dia akan mengalahkan Loki dan kembali menguncinya. Gaban pun berkata, sebelum Shanks menangkapnya, tak ada seorang pun yang pernah berhasil mengalahkannya. Hentikan niatmu, kau bahkan tak tahu seberapa kerusakan yang dapat dia timbulkan. Tapi di saat Gaban mengoceh itu, Luffy dan Zoro malah berbalik dan mengabaikannya karena ceramahnya terlalu panjang. Gaban pun sampai nggak habis pikir, dia malah diabaikan begitu saja. Rod pun sampai meminta maaf kepada Gaban. Gaban yang awalnya terkejut tapi kemudian dia tersenyum saat mengingat waktu yang dihabiskan bersama Roger dan juga Rayleigh. Dan kita melihat flashback Roger, Rayleigh dan juga Gaban yang mirip dengan situasinya saat ini. Oke, kita ke flashback sebentar.
Roger, aku bosan dengan semua peringatanmu, kau takutkan. Relik menjawab, bukan itu maksud kami. Jika kau ingin menghentikanku, coba saja, ucap Roger. Gaban membalas, kami mengatakan ini karena tahu resikonya. Tapi aku tak peduli, ucap Roger. Dan setelah mengingat momen itu, Gaban pun menunjukkan jalan menuju kuncinya. Nah, lalu berpindah ke desa tempat pesta masih berlangsung. Oimo dan Kasi memberitahu Usop dan yang lainnya tentang skoper Gaban atau Yasan. Kasi mengatakan jika ada 2 orang dari bajak laut Roger yang sangat kuat. Usop pun bertanya apakah ada yang lebih kuat dari Relik. Kasi menjawab, ada. Orang itu suatu hari membawa Roger untuk dirawat di sebuah rumah sakit di tengah gunung. Namun rumah sakit itu dikelilingi oleh bajak laut jahat. Namun pria itu mengalahkan ratusan musuh hanya dengan 2 buah kapak. Dan setelah pertempuran tak ada satupun pohon yang tersisa di gunung itu. Maka itulah dia mendapatkan julukan Yamagurai, si pemakan gunung. Kemudian berpindah ke istana Aurus lagi. Gaban membawa mereka ke dalam ruangan harta rahasia. Rod pun terkejut dan bertanya bagaimana Yasan tahu tentang tempat itu. Gaban pun menjawab jika menjelajahi adalah salah satu hobinya. Dan saat mereka membuka ruang harta itu, ruangan itu kosong melompong dan hanya ada satu kunci yang ada di lantai. Melihat hal itu, Nami pun jadi kecewa karena nggak ada harta karun di sana. Gaban pun berkata jika apa yang diharapkan dari istana yang kosong, para bandit raksasa pasti telah mengambil semua harta di dalamnya. Namun hanya itu yang tidak mereka ambil, kunci rantai Loki. Luffy pun berlari untuk mengambilnya, namun dia dihentikan oleh Gaban. Dengan kata lain, para penjahat pun tak menginginkan kunci ini. Kau tahu kan maksudku, ucap Yasan. Kemudian berpindah lagi ke desa. Oimo mengatakan jika pria itu telah tinggal di Elbaf selama 20 tahun. Dia adalah tokoh legendaris seperti Roger dan juga Rayleigh. Dan lalu berpindah lagi ke istana Aurus. Chapter pun ditutup dengan Gaban yang mengambil kunci itu dan bersiap melawan Luffy. Nah, sekarang bisakah kau mengambil kunci ini? Terimalah tantangan dariku jika kamu menginginkannya. Dan berpindah lagi ke Oimo dan Kasi. Dia adalah lengan kiri sang raja bajak laut, Skoper Gaban. Dia adalah yang terbaik. Wanjay, gokil cuy. Oke, jadi itulah review lengkap One Piece chapter 1139. Sekian pembahasan kita kali ini ya. Bye-bye.